Jadi jangan pernah kita itu bandingkan diri dengan orang lain itu, baik kita itu cemburu atau iri, atau kita menyombongkan diri. Janganlah apple to apple, you to me. Tuhan itu kompleks dimensinya. Saya nggak bisa bandingkan saya dengan Anda dengan saya. Tuhan itu masih lanjut bekerja dalam kehidupan kita, belum selesai. Karena itu yang kalah, janganlah Anda merasa sudah kalah. Yang menang, jangan gagah dan gaya. Saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan baca ayat pembukanya. Yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-20, hitungan ketiga kita baca bersama. Kita baca dengan suara keras, termasuk semua yang sekarang streaming di gereja kita, di mana-mana. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sekali lagi, semua serentak, 2, 3. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Amin. Silakan duduk. Menu khotbah di depan Anda lihat, Anda bisa foto juga kalau mau. Ibadah 1 Talitakum, saya jelaskan bagaimana kita bisa bangkit dari kemustahilan. Lalu ibadah kedua tadi saya sangat enjoy karena I can pour my heart. Saya bisa betul-betul curahkan seluruh hati saya. Bahkan menurut saya inilah khotbah visi tahun ini. Visi untuk gereja kita. Mengapa kita bergereja di sini? Pulau-pulau yang jauh. Saya singgung tentang kantong-kantong Kristen di Indonesia, termasuk mengkoreksi cara berpikir pengusaha yang ujung-ujungnya mau bangun panti asuhan tapi tanpa visi yang jelas. Nah, saya aja jelaskan di dalam khotbah saya tadi bagaimana gereja dan jemaatnya bisa bekerja sama menyelesaikan amanat agung. Kibat kebaktian yang sekarang ini, 4 dan 5 Anda catat sendiri, anak orang yang menindas engkau akan tunduk. Ini adalah nubuatan dari kitab Yesaya. Kita baca Yesaya 60, sekarang giliran ayat 10 sampai 14 saya bacakan dulu. Nanti tangkaplah nubuatan-nubuatan dari Tuhan, sebab tidak segala sesuatu bisa diajarkan. Saya tidak hanya saat ini berkhotbah dalam spirit pengajaran, tetapi dalam roh nubuatan. Jadi Anda mesti nangkap sendiri apa yang bisa didapatkan dari kalimat-kalimat yang muncul dari mulut saya, tanpa sekarang saya pikirkan dulu ketika saya berbicara. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusmuku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus, Allah Israel. Ini adalah pesan mesianik kepada Israel awal mulanya. Menuju ke kerajaan milenium bagaimana Tuhan akan pulihkan orang-orang Yahudi. Tapi firman Tuhan itu bermata dua. Dia juga berbicara kepada gereja perjanjian baru dan gereja sepanjang masa. Makanya itu nubuatan ini harus kita artikan dan kita tangkap sendiri. Strukturnya tidak berubah, itulah pengajaran. Doktrinnya nggak gonta-ganti. Ini tetap Christ-centered atau Kristus sebagai pusat. Tetapi untuk penerapannya masing-masing harus menangkap dan punya telinga rohani. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh Kudus hendak katakan. Ayat 10 dimulai dengan begini. Ada sebuah janji bagi kaum mesianik atau bagi umat pilihan Allah. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Kok bisa? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Tuhan akan kirim bala bantuan dari tempat-tempat yang tidak terduga dalam hidupmu. Jadi jangan terlalu banyak bergantung kepada teman yang sudah kau tahu atau koneksimu. Apalagi teman-teman lama. Gak tentu. Allah kalau bekerja dalam kehidupan seseorang, Tuhan kirimkan sumber daya lama dan sumber daya baru.
Makanya setiap kita itu perlu memperbaharui roh dan akal budi karena kita nggak pernah tahu tuntunan berikut Tuhan itu seperti apa nampaknya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau karena Israel berdosa berkali-kali, tapi Tuhan mau memberikan kepada mereka kesempatan lagi. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau, kasih Tuhan tidak pernah berubah, hukumannya sementara. Tapi jangan mencoba ya Allah lo ya. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Yang penting itu kita harus membuka diri sama Roh Kudus. Jadi orang jangan kaku. Jangan liberal juga, tetap harus punya pendirian. Prinsip jangan gonta-ganti. Tapi pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa itu terbukalah untuk Tuhan. Kalau mau dibentuk itu terbukalah sama Roh Kudus. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Berhenti di situ. Judul tema di kebaktian ketiga ini adalah anak orang yang menindas engkau akan tunduk. Ada sebuah nubuatan bahwa anak-anak orang benar akan gagah perkasa di bumi. Kalau kita mau tahu apakah Tuhan berjalan dengan orang itu, coba lihat keturunannya. Gitu aja. Sebenarnya gak bisa kita katakan kita menang atau kalah di generasi kita. Regenerasi adalah sebuah manifestasi penyertaan Allah. Sebuah demonstrasi bahwa Allah itu membela. Jadi jangan pernah Anda merasa rugi kalau Anda tidak kaya. Kalau Anda sudah bekerja demikian rupa hanya pas-pasan untuk bayar tagihan. Janganlah hatimu itu hambar. Janganlah hatimu mengecil. Kalau kita tidak mengalami sukses yang kita dambakan. Sebab Tuhan tidak game over. Tidak game over hanya di dalam kehidupan Anda seorang. Kasih karunia Allah itu, perjanjian itu dilanjutkan. Dia bukan hanya Allah Abraham. Dia Allah Abraham, dia Allah Ishak, dia Allah Yakub, Allah Yusuf pula, Allah Daud. Tuhan itu nggak game over di kehidupan satu generasi. Dan tidak menunggu generasi satu untuk mati. Allah akan menunjukkan penyertaannya. Kadang-kadang Anda yang bayar harga, keturunan Anda yang menuainya. Gak apa-apa lah ya. Daripada kita yang berdosa, keturunan kita yang kena getah. Nikmatnya ada di papa mama, peras kanan kiri, ala mafia. Kita bisa happy ya. Hidup bahagia, senang, siapa berani tantang. Tapi anaknya satu-satu nanti akan mendapatkan ganjaran. Jadi jangan pernah kita itu bandingkan diri dengan orang lain itu, baik kita itu cemburu atau iri, atau kita menyombongkan diri. Janganlah apple to apple, you to me. Tuhan itu kompleks dimensinya. Saya nggak bisa bandingkan saya dengan Anda dengan saya. Tuhan itu masih lanjut bekerja dalam kehidupan kita, belum selesai. Karena itu yang kalah, janganlah Anda merasa sudah kalah. Yang menang, jangan gagah dan gaya. Terus ikut Tuhan. Takutlah akan Allah. Sebab engkau belum menjalani hidup keturunanmu. Sekarang kita akan melihat jangan sampai seperti kata Amsal, anak-anakmu membalasmu. Anak-anak itu warisan Mazmur 127. Anak panah apalagi. Itulah sebabnya di sini diajari ada sebuah nubuatan bahwa anak orang yang menindas kita itu akan tunduk. Bukan tunduk sama kita aja, tunduk sama anak kita juga. Oh, saya aminkan. Saya aminkan. Ini menjadi kekuatan buat orang tua yang bekerja gigih, tapi tidak menuai hasil di masa hidupnya. Tapi dia akan melihat nanti Tuhan itu begitu sayang pada keturunannya. Oh, haleluya. Kita harus punya hati bapak kembali ke anak, baru hati anak kembali ke bapak. Di kebaktian sekarang ini beda sekali, makanya setiap ibadah jangan Anda luputkan. Setiap ibadah itu semata wayang. Kebaktian 1 dan 2 itu bedanya jauh langit dan bumi. Bukan bicara tentang kualitas, tapi arah rema. Kebaktian ini dari antara 5 menurut saya yang paling banyak parentingnya itu di sini. Yang paling banyak tentang membesarkan anak atau punya visi untuk keturunannya. Bukan hanya untuk anak kandung, tapi juga anak didik pula, anak buah, anak perusahaan, whatever, apapun juga yang merupakan your branches, apapun juga yang menjadi carang-carangmu yang berbuah lebat itu, karena mereka tinggal pada pokok anggurnya, yaitu dirimu.
Pokok anggur itu Kristus, tapi Anda juga bisa jadi pokoknya bagi orang-orang yang ada di bawah Anda. Allah itu Allah perjanjian. Nah, di kebaktian ini sekarang ada banyak sekali pesan Tuhan tentang parenting pula. Saya rasa tidak kebetulan Anda datang sekalipun Anda bujangan. Karena itu dapatkan, karena jangan luputkan please sebagai gembala sidang hari ini dan sebagai nabi yang bersabda di hari Minggu profetik ini. Saya berharap Anda dengarkan semua, borong habis tuh daripada dengarkan sinetron atau drama Korea. Ini jauh lebih berguna. Ini selesaikan, jangan ditunda. Nah, kembali lagi kepada ini. Kalau kita baca dari konteks nubuatan untuk kebaktian ini, yaitu anak-anak orang yang menindas engkau akan tunduk kepadamu dan kepada anak-anakmu. Mari kita sekarang melihat apa yang harus kita lakukan pada anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita lah pendosanya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tuhan batalkan bongkar pasang akhirnya. Nah, harus membongkar, bangkirkan apa yang dibangun sama ortunya. Nggak boleh salah. Abraham memang ikut Tuhan. Ishak juga harus ikut Tuhan loh. Ishak ikut Tuhan malah justru dari usia sebelum 10. Pernah nggak Anda dengar cerita waktu Ishak mau dipersembahkan, Ishak melawan. Maka tangan Abraham kesleo. Abraham sudah umur cepek lebih. Ishak baru umur berapa itu? Anak masih gagah-gagahnya, lincah-lincahnya. Coba dia lari aja, Abraham mana bisa kejar? Di gunung lagi. Mana ada ceritanya, maka Ishak sebelum diikat, dia lari. Dan papanya kucing-kucingan Tom and Jerry. Pernah dengar? Ishak itu dari kecil tahu ngikut Tuhan. Di meja, di mana dia harus dikorbankan. Itu Ishak gak seperti anak pendeta zaman ini. Apa-apa. Kan nomor 2 kan aku dari pelayanan. Ishak gak di nomor 2 kan. Ishak itu disembelih di mezbah pelayanan papanya. Kill. Maunya gak jadi tapi karena Tuhan. Itu aja anak pendeta manja, udah rusak segala. Ishak itu tahu mengikut Tuhan dari sisi dia dikorbankan. Saya dengar gitu tuh merinding, tahu gak? Ini anak tidak manja, padahal anak konglomerat. Abraham itu konglomeratnya Timur Tengah. Orang kaya raya. Bukannya nggak dapat harta papa mamanya, malah dia dikorbankan karena Tuhan. Dia mana ada ayatnya Ishak kepahitan sama Tuhan? Nggak ada. Dia tumbuh besar manis sifatnya. Jodoh pun dia tunggu. Papa nggak kasih, dia nggak nikah. Papanya yang temukan istri buat Ishak. Bayangkan. Sampai mamanya nggak ada, baru dikasih jodohnya. Coba bayangkan, mana ada sekarang anak muda yang mau dijodohkan sama papanya. Tunggu papa. Ya mungkin ada anak cowok yang tunggu mama karena mamanya controlling atau posesif. Tapi tunggu papa itu jarang. Anak laki tunggu papa. Ngomong apa? Tunggu papa nganggukkan kepala, ini cocok untuk Muna, dia baru maju. Mana ada? Ishak tahu ngikut Tuhan. Yakub, wah. Yakub itu tren-trenannya, trainingnya yatim piatu. Lepas dari Ishak berdikari. Ya, berdikari. Tapi akhirnya coba lihat bagaimana dia kembali. Oh, luar biasa. Yakub kan lari ke Laban. Diproses sama mertua. Coba Yusuf. Aduh, saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Don't ever think. Perjanjian itu turunnya itu manual, otomatis. Perjanjian itu turunnya juga menunggu respon hati keturunan kita. Makanya itu kita harus didik anak kita dengan benar. Hal pertama yang kita didik dalam diri anak kita itu bukan akademis. Karena akademis itu gampang. Dan akademis juga tidak terlalu menjamin sukses seseorang. Saya nggak ngomong ini untuk melemahkan semangat orang sekolah. Tetapi supaya kita tahu prioritasnya. Yang pertama itu selalu karakter Allah. Dan selalu kebenaran dan kekudusan yang harus ditanamkan dalam diri putra-putri kita. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, saya ulang lagi ya. Alkitab ini mengatakan bahwa orang asing yang akan bangun tembok kita, raja-raja mereka akan melayani kita. Karena itu, ini saya dapatkan sebuah nubuatan. Sebelum saya khotbah gini, ini saya doanya jam-jaman. Saya nggak berani khotbah sembarangan. Jangan lupa ya, khotbah saya ini strukturnya struktur firman tidak berubah. Doktrinnya tetap firman Tuhan ke Israel, janji mesianik terjadi. Tapi saya juga dapatkan rema-rema yang saya akan bagikan ke jemaat jadi roti-roti rohani.
Saya mendapatkan waktu saya baca ayat 10 dalam hadirat Allah sebelum berkhotbah di hadapanmu, orang-orang asing akan membangun tembokmu. Saya tiba-tiba terpikir anak-anak kita yang sekolah ke luar negeri. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Siapa yang membangun tembok kita kalau bukan anak-anak kita? Siapa yang membangun tembok Indonesia kalau bukan anak-anak Indonesia? Siapa yang membangun tembok halaman, kampung halaman kita kalau bukan orang-orang lokal atau aslinya? Tapi dikatakan di Alkitab, orang-orang asing akan membangun tembokmu. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Saya dapatkan sebuah rema, tangkap ya, tidak semua hal bisa diajarkan. Harus ditangkap mentah-mentah dari hati yang ready. Biar anak-anak kita sekolah ke luar negeri dengan tujuan bawa pulang skill dan pengetahuan. Jangan kita kira bahwa suksesnya kita sekolah luar negeri atau luar pulau lah, kembali ke kampung halaman atau luar kota. Ini pesan Tuhan, apalagi yang jauh ke mancanegara. Jangan kira kita sukses kalau sekolah luar negeri atau anak-anak kita kalau pulang bawa ijazah. Ijazah itu nggak jamin. Mau S1 ke S2, mau S3, mau PhD. Bukan jaminan. Yang penting itu skillnya. Pengetahuannya. Kenapa? Karena kalau mau bicara cuman sekedar kreativitas, orang Indo itu kreatif sih. Tetapi waktu kita itu pergi ke tempat asing, orang asing membangun tembok, itu berarti kita tanda kutip, bukan mencuri karena sah, karena kita sekolah. Kita mencuri, mengadopsi, mendownload pengetahuan mereka yang tidak bisa kita dapatkan dari bakat alam kita. Apa yang terjadi waktu seseorang anak muda itu sekolah di sebuah sekolah formalitas, sekolah yang formal maksudnya seperti universitas, adalah hasil riset sedunia, tergantung jurusannya, dan itu adalah pengalaman orang berabad-abad yang dibukukan. Itu nggak bisa didapat lewat bakat alam. Nggak bisa. Itu skill yang diajarkan. Itu bukan pewahyuan, tapi pengetahuan. Dapatkan skill itu, sekalipun Anda mungkin belajarnya apa? Belajar commerce, business, finance, atau belajarnya seni, ke bidang itu, IPA, IPS, atau belajarnya ke teologi atau psikologi, atau apapun juga, atau komputer. Tentu ada ilmiahnya yang diajarkan, itu bukan pewahyuan. Anda tidak bisa berdoa dan mendapatkan karena Tuhan sudah taruh itu. Di tempat-tempat pengetahuan itu, semua pengetahuan yang baik itu dari Tuhan datangnya. Dan itu dibukukan dari pengalaman berabad-abad. Dan itu bukan soal bakat, termasuk teologi, termasuk tentang pelajaran, tentang skill menafsirkan, histori, sejarah, hal-hal itu dapatkan sebanyak mungkin. Tugas Anda bukan dapat ijazah, ijazah itu bonusnya. Skillnya, pengetahuannya, lalu kalau bisa, karena Alkitab mengatakan bukan hanya orang asing membangun tembokmu, karena skill mereka pindah, tapi juga raja mereka akan melayani engkau, dengan kata lain, bawa pulang pula koneksi dan kerjasamanya. Kalau Anda tidak bisa import itu, social skillnya nggak ada, gagal total sekalipun PhD, itu PhD singkatan dari permanent head damage, itu kepalanya aja. Kepalanya itu geger otak. Saking pinternya geger otak. Tapi ketemu orang, nggak bisa bicara. Tidak bisa menjalin apa-apa dengan manusia. Tidak ada kerjasama. Jadi dokter juga bukan intinya ijazahnya, tapi pinter. Buat apa dokter operasi lalu habis itu ketinggalan pisau di dalamnya? Loh ada loh yang kayak gitu meskipun tidak separah itu. Ini ilustrasi saya agak sedikit ekstrim ini sebagai karikaturnya aja. Tapi sebenarnya ada. Setelah itu nanti pasien lain juga mengalami yang sama. Nggak beres ternyata sudah dibuka itu lutut ternyata masih ada nanah di dalamnya. Sama-sama dokternya. Tapi kalau sekolahnya itu akhirnya beli soal, kasihan pasienmu dok. Sebab pasienmu bukan soal, pasienmu adalah manusia. Orang sungguhan dengan keadaan yang perlu kau sembuhkan lewat ilmu pengetahuan, bukan lewat doa. Biarkan doa itu iman kita terus bergantung pada Allah, tetapi Tuhan juga memberikan pengetahuan di tangan kita untuk kita bertanggungjawabkan. Makanya ada namanya praktek, ada namanya malpraktek. Businessman juga sama, kita bisa belajar semua.
Tapi kita nggak ngerti gimana close the deal, juga percuma. Skill dan pengetahuan itu bawa pulang. Itu orang asing membangun tembok. Kalau enggak jangan sekolah luar negeri. Kalau ujung-ujungnya, maaf ya, kalau saya ngomong begini itu, jangan sampai, kalau ada kesamaan itu tidak ada kesengajaan. Saya ini orangnya polos, lebih polos daripada yang Anda kira. Saya itu nggak mikir-mikir apa lalu sindir, saya itu nggak gitu orangnya. Saya itu malah justru istri saya tahu saya itu orangnya pelupa, saya itu punya pikun alami. Jadi kadang-kadang itu lupa dengan informasi, karena saya orangnya bukan micromanagement, saya adalah macromanagement. Izinkan saya ngomong begini kepada Anda, kan kalau ada orang yang merasa tersinggung segalanya, jangan mudah tersinggungan. Saya itu paling susah itu jadi pengkhotbah kalau diurapi. Mau tahu kenapa? Karena ngomong apapun semua orang kira saya sindir orang itu. Padahal orang itu, aduh. Kalau Roh Kudus insafkan orang itu kan rasa seperti saya khotbah itu langsung kepada Anda muka dengan muka. Padahal kan saya nggak lihat muka Anda, tentu saya tahu semua yang ada di sini itu siapa dan siapa. Jadi please jangan tersinggung kalau saya ngomong, kalau ada kesamaan ya. Kalau Roh Kudus lagi templak hati seseorang itu rasa kayak saya itu sindir dia. Padahal enggak, saya nggak tahu kondisi Anda semua. Dan saya juga tidak kenal setiap orang yang ada di dalam jemaat. Tapi kalau ada kesamaan, maafkan. Dan kalau Anda sekolah luar negeri, ujung-ujungnya pulang cuma buka kafe. Maaf lagi, sorry. Sorry bro. Kecuali kalau Anda memang mahir di situ, lain cerita. Tapi kalau pikiran Anda belum apa-apa adalah cari sesuatu yang gampang cari uang, itu pun tidak tentu loh ya. Itu kafe pun bisa gagal. Apalagi kalau pikirannya langsung ke passive income. Apa-apaan, belum berjuang sudah minta pasif loh. Tidak bisa Anda berhasil itu dengan roh pasif. Pulang itu berani berdarah-darah dulu sebelum masuk ke tanah susu dan madu. Pulang itu berani mati. Kalau enggak jangan sekolah luar negeri. Kalau pulangnya hanya buat spaghetti. Itu pun suruh orang, diri sendiri nggak bisa buat spaghetti kecuali kalengan. Jangan cari gampang. Tahu gitu, nggak usah sekolah luar negeri. Orang Indo pinter masak kok. Masakan sini, nggak usah sekolah luar negeri, malah justru lebih bacem resepnya. Ya kan masakannya jauh lebih nendang. Ke luar negeri malah bingung, mau western, mau eastern, mau fusion. Kalau Anda memang mau sukses, cuman begituan, bakat alam bisa. Sedikit bergaul dengan pasar jadi. Tapi kalau Anda ke luar negeri, belajar skill yang tidak bisa didapatkan di sini. Bukan punya knowledge, punya pengetahuan yang tidak bisa didapatkan dengan begituan, hanya dengan bakat alam doang. Tetapi sesuatu yang sudah dibukukan dari pengalaman berabad-abad dan riset yang tak terhingga, yang dibayar mahal untuk biaya kuliah. Bring that home. Kenali orang kanan kiri, halo, keluarkan kartu nama. Nggak tahu sekarang masih zaman nggak ya? Saya namanya ini, jangan kasih kartu nama sembarang gini, kasih dengan 2 tangan. Nama saya ini. Semoga lain kali suatu hari kita bisa bekerja sama. Shake hand. WA-nya berapa? Emailnya apa? Langsung kita terhubung. Kumpulkan. Jadi data entry. Anda pulang ke rumah, keluarkan listnya, menunya. Ini gua kontak. Kita kerjasama dengan integritas, orang itu nggak akan kecele kerja dengan saya. Saya nggak minta jadi orang besar, kasih saya job kecil Pak. Saya akan tunjukkan saya bisa. Gitu sekolah luar negeri. Ketemu koneksi. Sekolah luar pulau. Waduh, habis ini jemaat Pastor Philip gak ada yang buka kafe. Waduh, sepi dong, saya gak bisa minum teh. Gak bisa minum kopi. Enggak, that's not the point, oke? Paham ya? Bapak Ibu, sebelum anakmu ke luar negeri, dudukan dulu, lu mau jadi apa? Tapi saya punya uangnya kok. Uang itu bukan milikmu. Itu miliknya Tuhan. Saya punya duitnya kok. Siapa? Kalau memang anak yatim piatu di mana lebih deserving dari anak you, kasih ke yatim piatu. Jangan kasih dia. Suruh dia sekolah di dekat Anda aja. Itu bukan uangmu. Itu uangnya Tuhan. Nangkep ini? Ini nubuatan dari Kristus. Orang asing akan membangun tembokmu. Raja-raja mereka akan melayani engkau. Waktu saya sekolah di luar negeri sebagai siswa teologi, bangsa pertama yang saya jamah dalam nama Tuhan adalah bangsa Laos. Jadi kebangunan rohani di gereja kecil
100 orang. Kebangunan rohani, penuh Roh Kudus, itu gereja yang sangat konservatif, tidak percaya gituan. Penuh. Minggu terakhir, saya sebelum cabut dari Vancouver, Kanada. Puluhan tahun kemudian Tuhan bawa saya ke Myanmar, puluhan ribu orang. Saya sudah ngerti orang Laos, Myanmar, di Indochina. Saya tahu rasanya gimana bergaul dengan mereka. Saya bawa pengetahuan saya upgrade dengan doa, dengan iman. Terjadi kebangunan rohani di Myanmar. Mungkin salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Saya tidak bisa buka sama Anda, saya baru dapat undangan yang sangat serius. Dari satu negara sebelahnya lagi, saya belum bilang iya. Yang undang saya, itu bukan dari level-level gereja atau dari level pelayan, bukan. Yang undang saya itu bukan dari level itu. Saya diminta untuk satu stadion besar. Saya masih doa, belum bilang iya. Saya nggak aji mumpung, nggak gampangan. Kalau Tuhan bilang tidak, kalau Tuhan bilang saya di sini, saya lebih suka berada di GMS, membangun kehidupan orang-orang excellent nih, daripada mana ke KKS 100.000 orang bahkan 1 juta. Lebih baik saya membangun dengan memuridkan 1 juta murid di sini. Kecuali kalau Tuhan berkata go, then I go without question, tanpa bertanya. Sebagai siswa teologi, saya bawa pulang sesuatu yang saya tahu. Dan dimulai dengan itu, kayu bakar itu terjadi api kebangunan rohani. Orang asing akan membangun tembokmu. Saya bersyukur saya diizinkan oleh Tuhan sekolah di Taiwan waktu saya umur 6. Waktu saya SMP 1, saya sekolah di Singapura. Tidak berakhir dengan baik, saya berkelahi lalu cabut dari sana. Lalu saya sekolah di Vancouver, Kanada. Saya bersyukur semua ini menjadi sebuah exposure buat saya. Hari ini saya melayani Taiwan 2006 sampai 2011. Dari satu stadion ke stadion yang lain. Kita ada ROSC di Singapura. Hati saya nggak pernah luput dari situ. Saya cinta Singapura bukan karena laksanya, bukan karena chicken rice-nya. Tapi karena Singapura saya cinta. Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya Anda mengerti bahwa kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan sekolah luar pulau, luar kota, atau luar negeri, jangan sia-siakan. Pastor Philip, tapi ini gak relevan buat saya gak sekolah luar negeri. Anda harus punya visi loh. Suatu hari, anak atau cucu Anda, siapa tahu. Tapi saya beritahu ya, saya kasih rahasia, sesuatu rahasia. Gak tentu yang made in luar negeri lebih bagus loh. Sungguhan. Banyak orang pulang sia-sia itu banyak, Paul. Gak tentu. Jadi janganlah Anda merasa made in Indonesia kalah. Oh enggak, sekolah aja, di kuliah aja di kampus sebelah sana. Tapi Anda drill anaknya. Anak Anda itu diajari untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti coba lihat, ujungnya yang dipandang kura-kura yang menang. Semua tergantung cara kita membawa mereka ke hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya juga dapat pesan untuk orang-orang yang mau sekolah luar negeri atau sudah sekolah di luar negeri. Dan juga orang-orang yang akan menyekolahkan anaknya sampai jauh-jauh sana. Apalagi di mancanegara. Listen to this prophecy. Dengarkan nubuatan ini. Tangkaplah dengan segenap hati. Ubahlah wawasanmu dan pendekatanmu. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Ayat 11, pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Coba lihat ayat 11 lagi ya, saya bacakan seluruh. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir, saya akan jabarkan. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Loh kok bisa? Wait a minute. Ada pesan untuk Indonesia. Dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya nasionalisme. Not nationalism, but godliness. Tapi penting sekali-kali kita juga mendapatkan nubuatan tentang bangsa dan negeri tercinta. Karena itu pun dari Tuhan kalau kita berdoa untuk damai sejahteranya. Kalau Anda baca sekali lagi dikatakan sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Coba perhatikan di ayat 10 awal dikatakan raja-raja mereka akan melayani engkau. Kenapa pertama-tama orang-orang asing akan turut membangun raja mereka atau rakyatnya peduli amat. Tapi orang asing kan membangun tembokmu. Kenapa kok derajatnya turun? Pertama-tama sebagai partner atau mitra. Kedua sebagai pelayan atau hamba. Raja-raja mereka akan melayani engkau. Terakhir di ayat 11 raja-raja mereka digiring sebagai tawanan. Mereka terakhirnya sebagai tahanan. Loh kok bisa? Kok bisa ya? Pertama sebagai mitra. Orang-orang asing kan membangun bersamamu. Lalu raja-raja mereka akan melayanimu, lalu turun derajatnya sebagai pelayan, hamba. Turun lagi sebagai tahanan. Saya beritahu ya,
Ada sebuah nubuatan bahwa Indonesia akan rise. Saya kasih satu alasan, waktu saya berdoa saya dapat ini. Sekali lagi, hari ini bukanlah minggu pengajaran, minggu nubuatan. Saya tidak menafsirkan dengan ngawur, struktur tidak berubah. Infranya, yang ke kiri dan ke kanan, infrarednya. Kenapa sekarang turun derajat sampai ketawanan? Waktu saya berdoa ayat ini, saya menemukan bahwa saya rasa Roh Kudus berkata seperti ini, tapi ini nanti akan dibuktikan secara, nanti dunia akan membuktikannya sendiri. Tapi saya secara rohani mendapatkan radar bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh banyak negara agar mereka jadi besar, itu sumber dayanya di Indonesia semua. Listen ya, ini akan mengubah wawasan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak tahu, tapi saya bisa nemukan lewat sejarah aja. Misalnya, negara-negara dulu kenapa berlomba-lomba atas Indonesia. Misalnya seperti Belanda, seperti negara-negara lain. Kenapa mereka semua berlomba ke sini? Zaman dulu, zaman perang. Perang Dunia Kedua sebelumnya, mau tahu kenapa? Rempah-rempah kita. Sekarang yang ada pada Indonesia bukan cuma rempah-rempah. Saya beritahu ya, yang membuat Eropa besar itu adalah bahan bakunya Indo. Cuman Indonesia tidak punya skillnya zaman dahulu untuk memprosesnya. Bahan mentahnya ada, misalnya ikan hasil lautan. Ke Jepang mahal luar biasa, nangkepnya di Indonesia. Mereka punya teknologinya untuk mendinginkannya, untuk mengirimkannya fresh sampai ke meja customernya. Tapi Tuhan memberkati sanubari dan memberkati kandungan Nusantara dengan semua yang menjadikan mahal di mancanegara. Kalau saya jadi Anda, anakku tak sekolahkan baik-baik. Pulang ke sini, garap dari sini. Raja-raja akan jadi tahanan kita dan tawanan. Mereka akan besar. Mereka sudah besar karena kita. Nanti suatu hari mereka mau besar, harus bersama kita. Tidak bisa mereka membesarkan diri, mengecilkan kita. Izinkan sekali-kali dalam spirit nubuatan saya nasionalis sedikit. Pada saya percaya bahwa kerajaan Tuhan itu multinasional, tidak bergantung. Kita tidak bisa berkata Israel terbesar, Indonesia terbesar, Amerika terbesar. Nggak ada gituan. Nggak ada lagi Yahudi Yunani. Nggak ada lagi yang namanya itu hamba atau tuan. Laki-laki perempuan, semuanya dalam Kristus diberkati. Itulah umat pilihan. Tapi izinkan sekali-kali saya mencetus kali ini kepada bangsa yang seringkali minder kepada sumber daya sendiri, pada diri sendiri. Atau tidak percaya diri. If I were you, I knew this. Kalau saya tahu nubuatan ini, saya sekolahkan anak saya baik-baik. Gereja, garap di sini. Europe needs us. Amerika butuh kita. Jepang butuh kita. Indonesia dari sini akan kirim misionaris. Jangan malu, belajar bahasa. Social skill nomor 1. Indonesia udah bakat alam semua. Udah bisa, serba bisa. Di Indonesia itu gampang, segala sesuatu bisa diatur. Orang sini udah pinter lapangan. Udah street smart. Kita dilepaskan di mana itu kita survive. Cuman gampang nyerah itu loh. Nah itu kan harus dikalahkan lewat pemuritan. Gampang nyerah. Kerja dikit-dikit rasa putus asa. Nggak mau kerja, nggak mau sungguhan, nggak mau teliti. Kerjanya pintar tapi nggak teliti, nggak pernah menyelesaikan. Saya rasa hal-hal itu kalau ditutup, tangkaplah rubah-rubah kecil kata Kidung Agung. Saya rasa kita bisa menjadi dari Indonesia akan keluar anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa segala bidang. Oh, yang percaya kasih tepuk tangan. Semoga saya kasih wawasan ya, daripada saya kasih khotbah Anda cuma 1 poin, 2 poin, 3 poin yang membuat Anda merasa lebih baik. Mendingan saya kasih Anda visi ke depan. Visi ini tidak hanya untuk pekerjaan dan pelayanan, tapi juga untuk kehidupan Anda secara individu dan keluarga atau family lepas family. Saya mendapatkan suatu rema bahwa raja-raja mereka akan ikut digiring. Mereka akan ikut membangun. Tapi derajatnya berubah. Orang Indo menegakkan kepala. Disinilah semua bahannya itu di kita. Cuman tahukah kita bagaimana kita memprosesnya? Nanti suatu hari baterai-baterai di seluruh dunia juga nanti bahannya dari sini semua. Cuman kita tahu nggak gimana kita memprosesnya? Atau kita cuman kirim dalam bentuk energi. Tapi kita tidak bisa memprosesnya. Orang lama berkata untungnya itu di processingnya. Bukan ditukar bahannya.
Untungnya itu di dalam packagingnya. Bapak Ibu Saudara, saya makan coklat enak. Dari Indonesia ternyata. Saya tidak ngomong ini untuk apa, saya ngomong ini semuanya nubuatan untuk merangsang iman kita. Percaya bahwa apapun yang kita butuhkan untuk kita itu hidup kudus dan hidup benar. Hidup bersyukur dan berkemenangan. 5 roti 2 ikan sudah di tangan. Cuman tahukah kita bagaimana mengelola si roti boy itu? Ini bukan merek makanan. Suatu hari ada satu orang anak kecil membawa makanannya ke Tuhan dan berkata, bisa kau membuat sesuatu? Hari itu Yesus membuat seorang anak kecil tercengang. Lunchbox-nya, pientang atau makanan rantangan yang dibawa dari rumah, 5 roti. Anak kecil ya, rotinya paling cuman gitu tipis-tipis. 2 ikan, paling ikan kecil-kecil, bukan ikan kakap yang besar di Jimbaran. Itu sama Yesus dibelah-belah sampai 5.000 orang makan. Dia berkata, oh, itu anak kecil langsung tercengang-cengang. Bisakah kita membuat keturunan kita tercengang sama Tuhan? Baru setelah itu memberi makan 5.000 orang. Can you do that? Bisakah kita menunjukkan pada mereka sebagai spy atau sebagai pengintai? Seperti Yosua dan Kalebnya, seperti 2 pengintai itu yang masuk ke Kanaan dan memberitahu, wow guys, ngomong sama anak sendiri. Kamu lihat gak visi ke depan? Do you see it? Enggak daddy, enggak papa, aku cuma melihat raksasa, enggak bisa lah adik, mana mampu, mana bisa lah, keluarga kita ini orang biasa. No, bertobat kamu lihat gak? Tanah Kanaan itu susu dan madu, papa berdarah-darah, kamu susu madu, kamu bisa lihat gak? Can you see that? Kalau anak Anda belum bisa lihat, culak dia. Lihat lagi. Ini bukan diktator ya. Papa visionaris. Kamu lihat lagi. Do you see what I see? Kamu lihat gak apa yang aku lihat? Kamu lihat. Mereka sudah diserahkan oleh Tuhan ke tangan kita. Nah, sekolah. Cari Tuhan. Ke gereja jangan asal-asalan dan ke gereja jangan cari pacar. Makan rohani. Cara makanmu akan menentukan cara pertumbuhanmu. Melayani. Ayo nak, bertumbuh. Papa akan antar kamu. Nanti suatu hari orang-orang yang menindas kita akan tunduk sama papa. Akan tunduk sama kamu. Papanya tindas papa. Anaknya akan mengabdi kepadamu. Gak apa-apa papanya nindas papa. Tapi anak orang itu nanti akan mengabdi sama kamu, akan kerja sama kamu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan jadi ayah konvensional. Jangan jadi mama konvensional. Lu cari yang Eugene. 有没有钱我自己安排. Punya nggak punya uang nanti aku yang ngatur, aku dan istriku yang ngatur. Kita bisa mulai dengan sesuatu nihil. Give me 14 years. Kasih saya 14 tahun. Saya mulai dari umur 22 saya lulus. Kasih saya umur 14 tahun. 36 saya akan tunjukkan. 有没有钱. Daripada orang yang berkata cari aja yang gampang. Ngapain? Orang itu harus bisa menghormati dan menghargai martabatnya di hadapan Tuhan. Dia bisa memulai dengan apapun. Kalau saya mulai dengan 5 roti 2 ikan, saya akan berakhir 5.000 orang beri makan. Kalau saya mulai dengan 5.000 roti, beberapa keluarga itu begitu diberkati. 5.000 roti, pastikan nanti Anda tidak berakhir cuma punya 5 roti 2 ikan. Jatuh di tangan anaknya. Kalau saya memulai dengan 5.000 roti, mungkin roti saya akan sampai ke mancanegara. Gereja kita ini slow. 2030-300 gereja. Karena kita mulai dari nil, 3,5 tahun lalu itu seperti dikuras. Ditolak dengan hebat. Just give me a little bit more time. 2023 kan? 7 tahun lagi, 300 gereja. Give me a little bit more time. Dan kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa pada Tuhan, give me a little bit more life. Longer life, kasih aku umur yang lebih panjang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai dengan 5 roti 2 ikan, kita bisa berakhir 5.000 orang dapat makan. Kalau saya mulai dengan 5.000 orang, saya tidak akan ngomong yang sama kepada anak cucu kita nanti suatu hari. Waktu saya ngomong sama mereka, 2030,
tunggu nanti waktu giliran Tuhan kehendaki saya bicara sama anak cucu kita. AOG yang semakin dewasa, anak-anak Eagle Kids kita yang akan juga menjadi dewasa. Saya ngomong sama mereka, hey, generasinya papa mamamu ini, Om Yo, Uncle Yo, Auntie Lipi, Auntie Yeni, Uncle Hengli, Uncle Mil, Uncle Fandi. Ini semua uncle, auntie. Ini kita mulainya dengan 5 roti 2 ikan yo. Sama anak-anak kita nanti saya akan ngomong gitu. Jadi siap-siap nanti anaknya kalian dibariskan di depan saya akan ngomong gitu 2030. Jadi kalian lihat sekarang kita hanya secuil udang saja. Kita hanya bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi kalian mulai dengan 5.000 roti. I expect more of you. Karena Alkitab berkata kepada barang siapa dipercaya lebih, dituntut lebih. Siap-siap anak-anakmu akan tak kuliahi waktu itu. Kalau perlu saya pecuti dan berkata, maju! Jangan malas, papa mamamu ini warrior semua. Jago perang, tapi kalian harus bangun bait suci yang besar pada saat itu. Saya beritahu, jangan compare apple to apple. Jangan bandingkan kepala dengan kepala langsung dengan orang sebayamu. Karena kita semua mulai tidak dengan roti yang sama. Ada orang keluarganya yang sudah berhasil dulu. Biarinlah, senanglah untuk keberhasilan orang, ngapain iri. Anda juga tidak perlu minder. Anda cukup bilang sama dirimu sendiri, just give me time. Kasih aku waktu. Amin Bapak Ibu. Orang asing akan bangun tembokku. Kuncinya di dalam diri Anda sekarang. Oh haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Suatu firman yang gak lumrah. Bukan sesuatu yang Anda akan tebak keluarnya beginian. Tapi saya merasakan ada roh Tuhan di sini. Yang sedang bernubuat melalui saya kepada Anda, untuk keluarga Anda. Ada sebuah percepatan yang akan terjadi setelah ini. Jangan tuntut, cinta kasih yang banyak. Cinta jangan dikasih kalau diminta. Cinta itu kasih sebelum diminta. Kalau saya sama anak cintai, saya sama istri saya cintai mereka sebelum mereka minta. Supaya nanti ketika mereka kenyang, saya bisa tuntut mereka. Maju, sungguh-sungguh. Jangan jadi orang biasa-biasa. Saya tidak minta anak-anak saya jadi orang berhasil, kaya versi dunia. Saya minta anak-anak saya menjadi orang-orang yang dipakai Allah. Jangan turunkan standarmu. Hai Bapak, Ibu, orang tua di sini, anak-anakmu. Jangan ditargetkan untuk jadi sukses. Targetkan mereka menjadi orang-orang pilihan Allah. Menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jikalau tidak, Anda berdosa. Sebab Anda dikarunia anak tapi tidak mendidiknya. Anda berdosa. Dan ayat 12 berkata, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Oh, ini ayat bukan bicara tentang Indonesia. Ini ayat bicara tentang umat pilihan Allah. Jangan khawatir dengan musuhmu, jangan gubrislah. Supaya kita itu bisa bertumbuh dengan teratur, jangan perhatikan minor scratches. Jangan perhatikan goresan-goresan yang tidak perlu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, do not sweat the small stuff. Jangan keringatan untuk perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara kecil, jangan keringatan. Kemarin sedikit sharing ya, tapi saya tidak perlu belas kasihan. Cuman cerita aja. Perut saya ini ternyata belum kuat untuk ngemperan. Saya makan sesuatu yang ngemper. Keracunan saya kemarin. Perjalanan pulang saya dari Denpasar, itu saya diantarkan sama Pastor Samuel Muji, Pastor Lani di mobil gitu ya. Saya diem aja, Saya nggak mau sweat the small stuff, padahal saya udah mau tumpah. Saya kalau sampai tumpah nanti tersinggung beliaunya, kira setir-setirannya nggak enak. Padahal sana saya keracunan makanan. Jadi waktu dalam perjalanan mau ke airport itu saya ditunjukkan sedikit. Ini itu tempat-tempat, lalu nggak sempat sih lihat gereja kita langsung, tapi saya tunjukkan beberapa tempat yang perlu. Saya diam aja. Saya coba memperhatikan conversation yang terjadi. Sekali-kali saya ikut, padahal sini itu sudah sini. Ini mau muntahnya udah di sini. Saya cuma pikir aja kalau sampai datang saya buka jendela, terus bilang berhenti langsung buka pintu. Udah, saya ngomong, saya berusaha enggak ngeroeng seperti orang dikit-dikit sakit, dikit-dikit enggak. Saya belajar tahan sakit. Saya kagum sama perempuan itu tahan sakit. Kita mules dikit aja laki udah gimana. Anda semuanya itu loh kontraksi itu gimana. Makanya yang laki jangan sok tahu lah. Gitu aja loh mam. Aku dulu mules, belum pernah melahirkan.
Setelah sampai ke restoran, saya langsung lari ke kamar mandi. Itu semua isi perut saya dari 2 hari semuanya keluar. Lemes saya kayak mau pingsan. Perut kram, perjalanan ke Bali kemarin, ke Surabaya kemarin. Itu perjalanan terpanjang padahal cuma 1 jam kurang. Itu perut saya seperti dililit, seperti sakit sampai narik ke semua sini saya itu kram. Kaki saya itu 2 kram di pesawat. Ini saya pun, punggung saya ini udah kram semuanya sampai perut ini semua udah kram. Saya udah mau pingsan, berapa kali udah hilang. Dan orang yang berkata, prepare for descent, bukan landing, setengah jam sebelumnya. Saya lihat itu kayak orang kalau ngeplank, nge-gym itu loh. 1 menit gak sampai-sampai itu loh. Ini 5 menit, katanya mau landing. Sudah sampai masih perlu ke hospital untuk saya diinfus. Ke hospital. Kemarin, itu sampai ke mendarat itu pun, saya bilang kok lama ya Surabaya ini ya. Dari Juanda aja loh pergi ke rumah sakit kok lama banget. Saya belajar untuk tahan. Secara fisik. Karena saya belajar secara rohani dulu. Do not sweat the small stuff. Semua orang yang mengasihi saya tentunya berkata hari ini jangan khotbah. Saya bilang I'm preaching today. Kalau jangan khotbah 5 kali mereka betul sih. Tapi saya minta kebenaran Tuhan. I don't sweat small stuff. Penyakit apa ini? Gak ada artinya. Saya akan khotbah 5 kali hari ini. Karena kita orang Kristen tidak diperbolehkan gampang putus asa atau gampang keringatan. Perkara-perkara kecil. Apa artinya? Saya ingin supaya kita semuanya mengerti bahwa jangan kejar semua musuhmu yang sekarang bicara miring tentang dirimu. Kalau orang ngomong sama Anda sedikit membuat Anda jadi kehilangan sejahtera. What is your spiritual strength? Kalau Anda tidak merasa kuat secara rohani, ya carilah kekuatan pada Kristus. Masuklah ke dalam pintu kamarmu. Tutuplah di belakangnya. Di belakang Anda. Berlututlah sampai Anda kuat. Ini bukan militerisme, ini kekristenan. Anda tidak kuat, manusia bisa kuat karena makanan. Kita kuat karena firman secara rohani. Ambil Alkitab, baca. Baca sampai Anda bosan. Jangan keluar dari kamar Anda sebelum Anda kuat. Orang Kristen gak boleh gampang putus asa. Dikarenakan orang tuanya yang gampang putus asa. Anak-anaknya juga stroberi nanti semuanya. Saya bukan orang yang militerisme. Enggak. Kalau dalam keluarga saya kekeluargaan. Saya orangnya gampang kok. Enggak gimana-gimana. Radikalnya itu di dalam. Karena itu saya ajarkan. Orang Kristen gak boleh gampang putus asa. Apalagi kecewa. Gampang menyerah. 7 kali jatuh gak mau bangun lagi. 7 kali jatuh bangun 8 kali. Anda merasa lemah, masuk ke ruang tidur Anda. Jangan tidur tapi hindari ranjangnya. Berlutut di sana. Gak apa-apa lutut Anda menderita asal rohani Anda bangkit. Ini yang disebut di sini. Tuhan berkata, urusanku itu musuhmu. Problemamu itu urusan saya. Semua hal-hal yang kau tidak bisa tangani, yang padahal kau sudah berusaha, itu bukan urusan Anda. Sungguh bangsa dan kerajaan yang gak mau mengabdi kepadamu, itu akan lenyap sendiri. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Don't sweat the small stuff. Jadi orang Kristen tidak boleh lemah. Di dalam gereja juga sama. Baru sedikit kena gesekan, udah mau quit dari pelayanan. Tuhan berkata orang yang melayani tidak akan rusak binasa. Yang rusak binasa adalah orang yang melawan. Jadi jangan gampang menyerah. Ada senggolan sedikit mau pindah gereja. Gak boleh itu. Gak boleh. Kalau juga Anda dulu pindah dari gereja lama Anda ke sini karena begitu, bereskan. Kalau Anda mau bereskan, kembali ke sini gak apa-apa. Tapi pastikan kalau Anda di sini udah hilangkan trauma. Mulai baru. Dan jangan pakai gaya lama. Jangan pakai cara dengan purbakala. Caramu harus berubah. Tidak boleh gitu lagi. Kalau Anda itu nanti akan selalu hopping churches atau hanya lompat-lompat saja dari satu tempat ke tempat lain. Karena sebagai orang pelarian, ada orang yang itu pinter lari, yaitu lari dari masalah, lari dari realita. Nggak boleh. Tuhan berkata dengan jelas, bangsa kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Kamu bukan bangsa yang dilenyapkan. Tapi bangsa yang melawanmu, kalau kamu teguh berdiri pada janjiku, itu akan lenyap sendiri. Don't sweat the small stuff. Jangan keringatan untuk perkara-perkara yang tidak seberapa. Jangan kuar-kuar. Lebih baik kita pingsan menahan kesakitan secara rohani yang harus kita hadapi. Daripada kita berkata, aduh sakit, maaf deh, ampuni. No, don't give up easily. Saya sedang melatih hari ini otot-otot baja rohani jemaat kita. Karena kita tidak membangun gereja yang lemah.
Kita bukan membangun gereja gagah perkasa, gede-gedean, besar-besaran, banyak-banyakan. Bukan. Kualitas itu sama penting dengan kuantitas. Kita membangun setiap orang yang akan jadi leader suatu hari. Orang lain menjadi tumpuan banyak orang. Orang lain sudah menyerah, Anda yang terakhir kali. Yang berdiri teguh untuk mereka sehingga mereka kembali. Inilah gereja yang diisi dengan para jenderal Tuhan. Ayat 13, kemudian Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebentar di 13a saya jelaskan. Kemudian Libanon, pohon-pohon yang disebut tadi, sanobar lah, berangan lah, cemara dan sebagainya. Ada satu kesamaan. Ini pohon-pohon yang tough kayak jati di Indonesia. Pohon Libanon itu, kenapa Libanon terkenal dengan pohonnya? Sampai bait Allah, bait suci dibangun pakai pohon itu karena pohon ini tidak rayapan. Ini kayu yang tahan uji. Makanya zaman dulu, pada waktu Daud kumpulkan materi, Salomo membangun bait suci, minta dari Raja Libanon untuk kirimkan lewat sungai, dialirkan. Kenapa? Karena tidak ada penggantinya kayu-kayu ini. Ini kayu-kayu jatinya Timur Tengah. Sanobar, berangan, cemara ini luar biasa. Tuhan itu tidak membangun umat yang lemah. Lemah lembut iya, lemah lembut bukan lemah gemulai, bukan lemah lunglai. Tuhan itu mau kita kuat. Efesus pasal 6 berkata, jadilah kuat dalam kuat kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Orang Kristen yang lemah itu by pilihan. Sebab kita punya pilihan. Kemarin saya kasih ilustrasi secara fisik waktu di pesawat. Saya tidak keluar, saya diem. Diem. Saya diam. Saya belajar untuk roh saya melatih tubuh saya. Bukan sebaliknya tubuh saya mendikte roh saya. Saya berkata kalau secara rohani aja saya pernah menanggung lebih berat. Ini apa sih? Just your tummy. Just your stomach. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita jangan membiasakan dengan berkeluh kesah. Pohon Libanon itu tidak ada suaranya. Pohon Libanon itu bukan Dr. Dolittle. Banyak bicara, sedikit berbuat. Kita itu banyak berbuah, kita aja secukupnya bicara. Karena itu saya tidak perkenankan jemaat kita itu perang-perangan di sosial media. Udahlah, biar mereka sibuk sendiri. Orang mati menguburkan orang mati, paham maksud saya? Tapi kamu ikut aku, kata Kristus. Ayo kita membajak sawah. Kerjakan kerajaan Allah terus bertumbuh karena berbuah. Buahlah yang berbicara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau memang kayu itu bicara tentang kehidupan manusia, yang berbahagialah orang yang ditanam di tepi aliran air. Saya berdoa gereja kita dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang seperti kayu Libanon, bukan kayu yang rayapan. Saya berdoa supaya Anda semua kuat di tahun-tahun yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ini bagus sekali ayat ini, memuliakan tempat kakiku berjejak. Ini adalah gereja idaman Tuhan. Tuhan hendak memuliakan tempat kaki. Saya mendapatkan sebuah nubuatan yang tidak tertulis di Alkitab, tapi waktu saya berdoa untuk ayat-ayat ini, saya itu sebelum khotbah saya doakan satu-satu ayat ini untuk menjadi rema dalam hidupmu. Saya mendapatkan sebuah pesan Tuhan, Anda bisa catat, nanti diuji aja. The glorious age of the church in Indonesia, di Indonesia. Karena sebagai kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan Indonesia, sebagai rasul-rasul Injil di Indonesia, ya radar kita taunya Indonesia. Dimulai dengan Indonesia yang ROSI juga dengarkan sama, kita harus cari wajah Tuhan untuk negara di mana kita ditempatkan. Di Indonesia, the glorious age of the church, atau masa-masa emas gereja di Indonesia itu tahun berapa? 2030 sampai 2045. Nanti setelah itu kita cari wajah Tuhan lagi. 2030 sampai 2045. Sekarang ini waktunya kita tanam pohon cemara. 2023 ke 2030, Anda lihat kebangunan rohani di GMS sekarang itu belum apa-apa, it's just the beginning. Itu baru pemanasan. Makanya itu jangan kira kita sudah berada dalam kebangunan rohani. Kita sedang menuju ke sana. Nanti kebangunan rohani itu baru kelihatan di zaman kita. Anak-anak cucu kita akan kelihatan 2037 tahun dari sekarang. Sampai 2045 Anda akan melihat kemungkinan besar 1000 gereja itu akan terjadi dalam waktu jauh lebih cepat daripada yang kita duga. Anak cucu kita akan hebat. Terakhir, anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus, Allah Israel. Saya sebutkan di ayat 14 ini, ada sebuah term yang namanya kutukan, ada yang namanya kutuk kebencian.
Apa? Kutuk? Coba lagi, kutuk kebencian. Jangan sampai Anda jatuh di salah satu kategori ini, karena itu harus jaga hati dengan segala waspada, supaya mengalir kehidupan bukan kematian. Kutuk kebencian itu adalah ini. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Kata tunduk situ menjilat kakimu. Itu lain, bukan cuma tunduk seperti orang Korea menghormati annyeonghaseyo. Bukan. Tunduk di sini itu menjilat kakimu. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Jadi kutuk kebencian adalah bagi satu yang membenci orang-orang Kristen. Karena itu jangan benci mereka. Mereka kasihan. Kita doakan musuh-musuh kita. Kita doakan penganiaya kita. Orang yang mengutuki kita, jangan ganti kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu urusan Tuhan. Semua pembalasan. Asal Tuhan sertai kita, kita harus puas dengan penyertaan. Sebab sudah ada kutukan yang keluar dari nubuatan Tuhan. Anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk menjilat kakimu. Sudah ada kutuk kebencian bagi kategori ke-1, yaitu yang membenci orang-orang Kristen. Doakan malahan, kalau bisa ada Saulus-Saulus yang menganiaya gereja menjadi Paulus-Paulus. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Akan kemudian gereja-gereja kita yang ditekan, akan ada orang-orang yang bertobat dari sisi penekan itu yang akan bertobat menjadi rasul-rasul Injil berikutnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, kategori kedua. Bukan pada yang membenci orang Kristen, tapi orang-orang Kristen yang membenci. Nah, jangan sampai Anda jatuh di kategori ini. Orang-orang Kristen yang membenci juga nanti akan alami keturunannya akan sujud menyembah kepada yang lain dan tunduk menjilat kakinya. Tidak ada roh yang lebih mengerdilkan daripada roh kepahitan dalam kehidupan keluarga Kristen. Kalau Anda mengizinkan mengimpor ini lebih ngeri daripada zaman pandemi. Anda izinkan virus masuk ke rumah tanggamu. Siapa mengizinkan kebencian dan kepahitan masuk ke dalam rumahnya, siap-siaplah ayat ini digenapi. Anakmu nanti akan sujud menyembah kepada musuh. Yang membenci orang Kristen dapat ini. Orang-orang Kristen yang membenci juga dapat itu. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Inilah kutuk kebencian. Be careful, stay away from it. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Terakhir di sini dikatakan mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Karena itu ujung kata, akhir kata, saya hanya ingin mengingatkan Anda yang sebagai orang tua, didiklah anak Anda dalam takut akan Tuhan. Sehingga anak Anda smart dan takut akan Allah. Demi masa depan mereka, didiklah mereka. Jangan menjadi orang tua yang bebas, tidak tegas, dan tidak berotoritas. Sebab ketika Anda melakukan semua yang di atas, anak Anda lepas. Bisa saya ulang? Sulit untuk saya ulang. Saya ulang coba ya. Jangan menjadi orang tua yang bebas. Anything is okay. As long as my children are happy. Anda sedang membenci anakmu kalau begitu. Jangan menjadi orang tua yang tidak tegas. Gak jelas value-nya apa. Dapatkan di gereja. Dapatkan dari firman. Dapatkan dari pengembalaan. Atau orang tua yang tidak berotoritas. Kalah sama anaknya. Sekarang aja kalah sama iPad kok. Papa mama kalah sama handphonenya dipinjam-pinjam. Gak mau. Oke. Nah, saya bilang, ini yang berotoritas siapa ini? Anaknya menggonggong. Udah takut. Kalau anak saya berani gitu sama saya, habis dia. Tanya sama anak saya gak pernah pukul anak saya. Gak pernah. Kalau saya bilang habis itu saya bukan membunuh. Anak saya masih hidup 3-3. Habis dia. Sungguhan habis. Saya bilang saya tahu siapa berotoritas di rumah ini. Taruh handphonenya. Nah, saya enggak bentak-bentak. Kalau Anda lihat gini kayaknya militer. Enggak, saya itu baik sekali di rumah. Tapi no play with me. Jangan main-main sama saya. Kalau sudah menyinggung otoritas, harganya mati. Sama HP kalah. Semoga suatu hari tidak kalah sama narkoba. Narkobanya anak. Seks bebasnya. Sorry ya. Kalau anak Anda tidak berotoritas, anak Anda lepas nanti. Lepas dari apa? Dari Sion, kota Allah. Sedangkan anak Anda seharusnya umat pilihan. Semoga setiap anak muda di gereja kita menjadi kuat dan menjadi gagah, menjadi benar. Setiap orang tua di sini menjadi benar. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.
Terimalah berkat Bapak, Ibu, Saudara, keluargaku yang tercinta dalam Kristus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertaimu turun-temurun, biar anak cucumu gagah perkasa di bumi, dan setiap anak muda di sini diurapi, orang tua di sini diurapi menjadi papa mama yang bijaksana. Pulanglah membawa damai sejahtera dan janji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. God bless you.